kepadatan arus lalu lintas terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pets lover dimanapun Anda berada. Sekarang kita sudah memasuki fase akhir bulan Ramadan tahun ini, dan tentunya kita akan segera pulang kampung. Nice. Kita sebagai pemilik hewan kesayangan harus betul-betul memperhatikan hewan kesayangan kita ketika kita mau pulang kampung. Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang harus diperhatikan? Ikuti video ini sampai akhir. Pets lover dimanapun Anda berada, yang paling penting adalah kita harus betul-betul memperhatikan kondisi kesehatan hewan kesayangan kita. Apakah hewan tersebut akan dititipkan ataupun akan kita bawa mudik ke kampung halaman kita. Faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan pada saat kita membawa hewan kesayangan kita mudik, itu yang menjadi salah satu yang harus betul-betul kita monitor sejak kita merencanakan kepulangan kita untuk mudik pulang kampung. Hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita membawa hewan kesayangan kita ketika kita mudik? Ikuti video ini sampai berakhir. A few moments later. Pets lover dimanapun Anda berada, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita akan membawa hewan kesayangan kita ke kampung halaman. Ada 5 faktor yang harus kita perhatikan sebagai salah satu upaya kita untuk meminimalisir agar hewan kesayangan kita tetap dalam kondisi yang prima. Pada waktu hewan kita sudah sampai di kampung halaman, tentunya kita banyak berharap selama kita tinggal di kampung halaman, kondisi stabilitas kesehatan hewan kesayangan kita tetap terjaga. Poin-poin yang harus diperhatikan, yang pertama adalah pastikan pada saat kita akan membawa hewan kesayangan kita ke kampung halaman dalam kondisi yang prima. Jangan sampai kita membawa hewan kesayangan kita ke kampung halaman sementara kondisinya tidak prima. Untuk mengoptimalkan kesehatan hewan kesayangan kita, maka jangan sungkan-sungkan untuk pergi ke dokter hewan untuk memastikan stabilitas fisik kondisi hewan kesayangan kita sebelum kita membawa hewan kesayangan kita ke kampung halaman. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah pastikan bahwa kita membawa semua hal-hal yang diperlukan, termasuk makanan kesukaan dia, termasuk vitamin, termasuk mainan-mainan hewan kesayangan kita, sehingga selama perjalanan kondisi hewan kesayangan kita tidak terlalu stres dan dalam kondisi yang prima tentunya. Faktor yang ketiga yang tidak kalah penting adalah siapkan obat-obatan yang diperlukan apabila memang kondisi hewan kesayangan kita memerlukan treatment tertentu dalam tahap di mana penyembuhan terhadap kasus tertentu, dan mau tidak mau harus kita membawa hewan kesayangan tersebut ke kampung halaman kita. Yang keempat yang harus diperhatikan adalah selama hewan kesayangan kita berada di dalam mobil kita, pastikan ditempatkan pada pet cargo, di mana pet cargo tersebut tidak terlalu sempit dan nyaman sesuai dengan kapasitas hewan kesayangan kita. Dan yang tidak kalah penting, ketika perjalanan kita lebih dari 2 jam, maka pastikan kita harus beristirahat, kita harus membawa pet cargo tersebut keluar agar mendapatkan udara segar. Sehingga hewan kesayangan kita tidak terlalu stuck pada waktu di perjalanan dalam waktu yang lama. Karena kondisi tersebut akan memberikan dampak secara psikologis, sehingga kondisi tersebut bisa berdampak terhadap stamina hewan kesayangan kita. Hal yang kelima yang tidak kalah penting adalah pastikan bahwa sejarah riwayat vaksinasi hewan kesayangan kita sudah lengkap, sehingga ketika sewaktu-waktu mengalami stressing dalam perjalanan yang cukup lama, dan ketika di tempat hewan kesayangan kita bergaul dengan hewan yang lain, maka sudah terproteksi oleh program vaksinasi yang dilakukan. Kemudian yang keenam, yang tidak kalah penting lagi adalah pastikan ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang bersifat stressing, memberikan dampak stres pada hewan kesayangan kita, harus kita minimalkan. Ketika ada hewan lain yang belum dikenal, harus kita adaptasikan, jangan langsung digabung terlebih dahulu. Dan yang tidak kalah penting adalah ketika hewan kesayangan kita ada di tempat yang baru, maka sering-seringlah kita bermain dengan dia dan buat dia nyaman dengan sering kita memanggil namanya. Ketika hewan kesayangan kita sering panggil namanya, maka dia akan merasa nyaman apabila kita sering berinteraksi dengannya. Sehingga pastikan selama di tempat yang baru kita harus lebih sering berinteraksi, sehingga hewan kesayangan kita seolah-olah tidak mengalami perubahan sebagaimana di tempat yang lama. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, faktor yang ketujuh adalah bagaimana kondisi hewan kesayangan kita tersebut mempunyai kebiasaan yang sama dengan ketika kita ada di tempat kita sebelumnya. Kapan kita harus memberikan makan, kapan kita harus berinteraksi dengan hewan kesayangan kita, metode interaksi yang seperti apa yang tidak mengubah sebagaimana kebiasaan sebelumnya menjadi suatu hal yang sangat penting. Kemudian hal yang kesembilan yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana kita menjadikan hewan kesayangan kita ini sebagai teman berinteraksi kita. Ketika kita bersilaturahmi dengan tetangga, bersilaturahmi dengan keluarga, jangan lupakan kita juga harus berinteraksi dengan hewan kesayangan kita.
Kemudian yang ke-10 yang tidak kalah penting adalah bagaimana ketika ada gejala-gejala yang berhubungan dengan situasi kesehatannya, kita harus segera menindaklanjuti dengan lebih memperhatikannya. Ada 2 parameter yang harus diperhatikan. Pertama adalah nafsu makannya, dan yang kedua adalah agresivitasnya. Selama nafsu makannya baik, agresivitasnya bagus, tetap aktif, tidak lemah, tidak lulai, tidak memberikan gejala-gejala yang pasif, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya pada masa adaptasi ketika di tempat yang baru, kondisi tersebut tetap optimal sehingga hewan kesayangan kita tetap prima setiap saat. Demikian yang saya sampaikan kepada seluruh pemilik pet lover sekalian, agar selama mudik, selama membawa hewan kesayangan kita, selama kita ada di kampung halaman kita, kondisi hewan kesayangan kita tetap optimal, staminanya tetap ceria, dan bisa memberikan dampak yang baik terhadap proses di mana transisi dari tempat yang lama ke tempat yang baru memerlukan upaya lebih agar kondisi psikologisnya tetap terjaga dengan baik. Itulah yang menyebabkan kenapa kita sebagai pet owner, sebagai pemilik hewan kesayangan, tidak hanya sekedar memperhatikan persiapan sebelum mudik, ketika pelaksanaan mudik, dan juga yang tidak kalah penting adalah setelah kita sampai ke tempat tujuan. Semua hal tersebut amat sangat penting agar stabilitas kondisi psikologis hewan kesayangan kita tidak terlalu stres. Upayakan ada teman yang bisa berinteraksi, ada teman yang sudah biasa berinteraksi di tempat yang sebelumnya, sehingga di tempat yang baru teman dari hewan kesayangan tersebut juga bisa memberikan dampak kenyamanan, sehingga seolah-olah situasinya tidak berubah sebagaimana hewan kesayangan kita di tempat yang lama. Yang tidak kalah penting pula adalah bagaimana menjadikan hewan kesayangan kita selama di perjalanan itu dalam kondisi yang betul-betul ekstra nyaman. Tidak ada kondisi yang menyebabkan stres yang berlebihan. Apabila situasi terik panas matahari, maka kita harus mencoba mengkondisikan AC mobil kita agar berfungsi maksimal sehingga tidak terlalu kepanasan. Ada yang menyarankan selama perjalanan jauh lebih dari 6 jam apalagi 8 jam, maka disarankan untuk melakukan aktivitas pada waktu malam hari, sehingga pada waktu malam hari tersebut kondisi sengatan sinar matahari tidak menyebabkan stres di kondisi hewan kesayangan kita. Dan kebiasaan tidur di malam hari menyebabkan situasinya lebih tenang, sehingga ketika dalam perjalanan lebih dari 6 jam, lebih dari 8 jam dilakukan di malam hari, efek stresnya tidak setinggi dibandingkan ketika dilakukan di siang hari. Hewan kesayangan kita akan mendapatkan rasa nyaman ketika sebelum melakukan aktivitas mudik kita sudah menyiapkan semuanya. Persiapan yang diharapkan adalah persiapan yang kita berikan asupan-asupan nutrisi tambahan, kita berikan vitamin, kita berikan asam amino, kita berikan suportif terapi agar sebelum melakukan perjalanan mudik dalam waktu yang lama, kondisi hewan kesayangan kita sudah prima terlebih dahulu. Nice. Selama di perjalanan, pastikan kita harus mengecek minimal setiap 15 menit sekali bagaimana kondisi hewan kesayangan kita. Bagaimana kenyamanannya, apakah ada gejala muntah, ada gejala diare, ada gejala gemetaran, ada gejala-gejala yang tidak normal, kita harus waspadai dalam waktu 15 menit sekali agar kondisi staminanya tetap prima dan tidak berdampak terhadap fisiologi normal ketika selama perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan. Selama di perjalanan, ketika kita akan ke toilet, jangan tinggalkan hewan kesayangan kita di mobil sendirian. Kita harus berusaha bagaimana tetap ada yang mengawasi secara bergantian ke toilet, agar ketika ada terjadi perubahan-perubahan tertentu, kita bisa mendeteksi lebih dini dan lebih awal, sehingga tidak berdampak terhadap kondisi psikologis hewan kesayangan kita. Demikian informasi yang bisa kita sampaikan. Selamat mudik sampai di tempat tujuan dengan aman dan nyaman, dan tentunya hewan kesayangan kita tetap prima, tetap sehat, dan tetap ceria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.